5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat pagi anak-anak ibu guru. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran tematik hari ini. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Nah, anak-anak ibu guru, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik hari ini. Jangan lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita kembali dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu guru tetap semangat ya dalam mengikuti video pembelajaran hari ini. Nah, kita masih di tema ke-8 yaitu peristiwa alam, subtema yang keempat yaitu bencana alam. Baiklah anak-anak ibu guru, mari kita ikuti video pembelajarannya dengan baik ya. Nah, anak-anak ibu guru, materi kita yang pertama yaitu mengukur suhu. Nah, Edo mencoba mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Nah, anak-anak ibu guru, kita dapat mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Nah, jika suhu suatu benda semakin rendah, maka benda tersebut semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es. Kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal, misalnya buku. Jangan menyentuh benda panas. Nah, untuk mengetahui benda panas cukup dilihat saja atau didekati. Nah, sekarang mari kita coba perhatikan gambar berikut. Es batu bersuhu dingin, air mendidih bersuhu panas, air dari keran bersuhu normal. Nah, anak-anak ibu guru, kamu juga dapat melihat benda-benda tersebut di rumahmu. Nah, bisa kita ambil beberapa benda dari dalam kulkas, kemudian beberapa benda yang ada di rumah. Nah, kemudian kita tentukan suhunya. Nah, kalau yang panas tidak boleh disentuh ya, Nak. Nah, di sini coba kita perhatikan sudah ada hasil dari ukuran yang dilakukan oleh Siti. Nah, es batu suhunya dingin, es krim suhunya dingin, buku gambar suhunya normal, sup ayam mendidih suhunya panas, kopi panas suhunya panas. Nah, ingat ya Nak, kalau yang panas itu cukup kita lihat saja, tidak perlu kita pegang atau kita raba karena dapat melukai tangan kita ya. Nah, di sini kita sudah dapat membedakan mana yang bersuhu dingin, mana yang bersuhu normal, dan mana yang bersuhu panas. Nah, kita dapat mengurutkan suhu dari yang terpanas atau dari yang terdingin. Nah, coba kita urutkan ya. Nah, kalian dapat mengukur suhu dengan cara menyentuhnya. Rasakan suhu setiap benda dengan seksama. Nah, suhu benda-benda yang telah diukur tersebut dapat kita urutkan. Kita urutkan dari suhu yang paling panas atau dari yang paling dingin. Nah, ini tadi pengukuran dari Siti kan. Nah, es batu suhu dingin. Nah, kita urutkan dari yang paling dingin. Es batu, sup ayam mendidih,
dan buku gambar. Nah, kalau kita urutkan dari yang paling panas, maka urutan yang pertama adalah sup ayam yang mendidih. Kemudian buku gambar, kemudian es batu. Nah, kemudian jika kita urutkan dari suhu yang paling dingin, nah tentunya urutan yang pertama adalah es batu, kemudian buku gambar, kemudian sup ayam yang mendidih. Itu dia ya, Nak. Nah, sekarang mari kita coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, perhatikan minuman yang disiapkan Ibu Nina ini untuk kerja bakti. Ada teh hangat, es jeruk, dan air putih. Nah, coba kita perhatikan. Kalau teh hangat itu suhunya adalah panas. Nah, kalau es jeruk suhunya tentu dingin ya. Nah, kalau air putih tentu suhunya normal. Nah, kita urutkanlah minuman tersebut mulai dari yang dingin. Nah, kalau kita urutkan tentu yang pertama adalah es jeruk, air putih, dan teh hangat. Nah, anak-anak Ibu Guru, apa kesimpulan dari materi kita yang pertama? Yaitu suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es batu, benda yang suhunya normal seperti buku. Jangan menyentuh benda panas. Untuk mengetahui benda panas, kita cukup melihat atau mendekati benda tersebut ya. Contoh benda bersuhu dingin, es batu. Contoh benda bersuhu panas, air mendidih. Contoh benda bersuhu normal, air dari keran. Nah, baiklah anak-anak Ibu Guru, ini menjadi tugas pertama kamu ya, Nak. Kamu kerjakan langsung di buku paket. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, materi kita selanjutnya yaitu menjelaskan bentuk kerjasama di rumah. Kerjasama dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, kerjasama juga menambah keakraban anggota keluarga. Benny dan keluarganya sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Nah, kita perhatikan percakapan Benny dan ibunya. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Terima kasih Benny dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah, anak-anak, apakah kamu pernah bekerja sama dengan anggota keluargamu? Apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Dapatkah kamu menceritakannya? Contoh masalah kebersihan di rumah. Seluruh anggota keluarga harus bekerja sama agar masalah kebersihan dapat selesai dengan baik. Nah, kerjasama dapat membuat masalah kebersihan menjadi lebih ringan diselesaikan. Nah, anak-anak, setiap keluarga harus mengetahui pentingnya kerjasama. Kerjasama dapat mempererat keakraban setiap anggota keluarga. Kerjasama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi sebuah keluarga. Nah, berikut contoh kerjasama di rumah. Kerjasama membersihkan rumah. Kemudian kerjasama memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Nah, kesimpulan dari materi tentang kerjasama di rumah yaitu kerjasama dilakukan bersama-sama.
Manfaat kerjasama yaitu dapat meringankan beban pekerjaan, pekerjaan cepat selesai, menambah keakraban setiap anggota keluarga, dan meringankan masalah yang dihadapi keluarga. Nah, contoh kerjasama yang dapat kita lakukan di rumah, kerjasama membersihkan rumah, dan kerjasama memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Nah, untuk tugas kedua, coba kamu tuliskan 3 contoh kerjasama yang pernah kamu lakukan di rumah. Materi kita selanjutnya yaitu ungkapan permintaan tolong. Kita pernah meminta bantuan kepada orang lain. Saat meminta bantuan, lakukan dengan santun. Gunakanlah kata tolong. Setelah menerima bantuan, kita ucapkan terima kasih. Nah, coba kita perhatikan percakapan Lani dan Dayu. Lelah ya setelah beraktivitas di air. Lani, bolehkah saya meminta tolong? Memang lelah, tetapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu? Saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani. Baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Nah, dalam percakapan Lani dan Dayu terdapat ungkapan permintaan tolong. Dayu meminta tolong kepada Lani dengan santun. Nah, Dayu mengucapkan terima kasih karena Lani bersedia membantu Dayu. Bencana alam dapat menimpa siapapun, bahkan dirimu atau diri kita sendiri. Nah, saat menghadapi kesulitan, kamu perlu bantuan. Mintalah tolong pada temanmu dengan santun. Nah, coba mari kita perhatikan contoh berikut. Kita menulis permintaan tolong dari kata payung. Nah, misalnya, Pak minta tolong ambilkan payung, di luar sedang hujan deras. Nah, kita dapat membuat kalimat dari kata-kata yang tersedia ya nak. Saat kita mengucapkan permintaan tolong harus diucapkan dengan santun. Nah, kita juga dapat membuat ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar. Nah, kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita amati gambar dengan seksama. 2. Buatlah ungkapan permintaan tolong sesuai gambar. Yang ketiga, tulislah ungkapan dengan kalimat sederhana dan mudah dimengerti. Yang keempat, gunakan kata tolong dan bahasa santun. Nah, coba perhatikan gambar A, kalimat permintaan tolong yang bisa kita buat. Tolong antri ya Dayu dan Lani, kita bergantian menampung airnya. Nah, dan contoh yang B, Beni, tolong bantu saya membawa bak air ini agar terasa ringan. Nah, anak-anak ibu guru, ingat ya, ketika mengucapkan kata tolong kamu harus katakan dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, kalian telah belajar cara menggunakan permintaan tolong. Selain kata tolong, kita dapat menggunakan kata mohon untuk meminta tolong. Contohnya, mohon untuk tidak mengganggu siswa lain yang sedang ujian. Baiklah anak-anak ibu guru, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, dapat kita simpulkan materi tentang ungkapan permintaan tolong. Saat mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih dengan tulus. Contoh ungkapan terima kasih. Terima kasih sudah menolongku Siti. Terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku Udin. Saat meminta bantuan, kita bisa menggunakan kata tolong atau mohon. Nah, kita lakukan dengan santun.
Nah, tadi kita sudah menyebutkan beberapa contoh ya. Baiklah anak-anak ibu guru, demikianlah materi kita hari ini. Kamu kerjakan tugasnya dengan baik. Selamat belajar dan terima kasih.